Kita kasih naik ada Yowan. Ya silakan Yowan Wanda. Silakan Yowan. Halo Yowan. Halo Bang, Ya silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Anda Kristen atau Islam? Kristen Bang, Kristen. Gak apa-apa kan? Ya silakan. Kristen, ya silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Oke, buang-buang waktu saja ya. Suruh nyalakan kamera lama dan lain sebagainya. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Oh, naik lagi si Bang Ar. Ya, silakan Ar. Silakan. Kenapa sih main turunkan? Ah, jangan main Yang mana? turunkan lah. Coba kameramu nyala dulu. Apa kau Gimana? dis? Gimana Ar? Jadi kau mau membahas tentang apa? Satu Begini pun Ar, pertanyaan belum begini. kau selesaikan, nah gimana? Begini. Kita ini sering salah paham di dalam diskusi. Orang Kristen itu tidak kenal istilah yang kalian maksud menyembah begini-begini itu loh. Kami nggak kenal begitu. Jadi kami ini tidak melakukan yang namanya penyembahan yang Anda maksud itu. Nggak ada. Terus? Kami ini melakukan yang namanya avodah. Apa itu avodah? Atau ibadah bahasa kalian? Ibadah artinya pengabdian diri, penghambaan diri. Bagaimana cara menghambakan diri kepada Bapa di surga? Dengan melakukan perintah-perintahnya. Apa perintah Bapa di surga? Yaitu untuk percaya kepada anaknya. Percaya kepada Sang Mesias yang diutusnya. Karena Sang Mesias inilah yang akan membawa manusia kepada Bapa di surga. Baik, mantap sekali narasi kau dis. Nah sekarang, Dis. sekarang pertanyaan saya. Apakah kalian ini mengimani hal yang demikian, disuruh begini-begini, habis itu nyuri, maling, ya kan? Nggak masalah kan? Betul nggak? Yang penting kan begini, ini yang kalian maksud menyembah itu ini kan? Begini-begini kan? Betul nggak? Kata, sabar dulu dis. Narasimu dari Mana? awal, kamu tadi dari awal apa kau katakan? Kita itu membahas yang ada isu-isunya. Jadi ketika saya tadi mempermasalahkan tentang baptis seolah-olah kamu itu mengatakan nggak ada pentingnya kamu bahas. Karena itu tidak membuktikan kebenaran Al-Quranmu. Tapi kamu sendiri menyerang ajaran saya yang seharusnya nggak ada isu-isunya. Contoh yang kayak gini-gini yang kamu serang. Loh, karena memang agama kami tidak pernah membahas agama kalian. Gimana sih? Apakah pernah? Oke, apakah pernah di dalam Injil menyebut-nyebut Islam? Nggak ada. Pernah nggak di dalam Injil menyebut-nyebut Muhammad? Komal, sabar. Setiap kamu buka Komal, apa yang kau katakan? Kamu ini nggak nyambung apa yang saya maksud. Bukan saya. Alkitab loh, kitab suci kami tidak pernah menyebut-nyebut kalian. Bukan saya. Kalau saya menyebut kalian memang karena kalian terlebih dulu bahas-bahas iman kami. Yang saya maksud kitab suci Anda kami. Salah. Oke, kita buktikan siapa yang mengganggu agama. Kita buktikan. Di dalam kitabmu itu menggunakan kata Alkitab, kata Allah, kata Rasul. Itu semua istilah Islam yang kau ambil, masukkan ke dalam Bible. Baik. Semenjak di Baik, saya jawab. Begini. Pertama-tama, di dalam Alkitab memang ada kata Allah di dalam Alkitab itu. Tetapi Allah di situ bukan bermaksud. Referensinya ya, yang saya minta kamu ambil dari mana referensinya kata Allah itu. Silakan kau pertanggungjawabkan. Silakan. Oke, baik. Jadi begini. Pertama-tama, ketika Alkitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, orang-orang Indonesia ini menggunakan istilah-istilah yang sudah familiar di dalamnya.
Nah, makanya digunakanlah bahasa-bahasa yang sudah familiar di tengah-tengah masyarakat. Contoh, istilah surga, istilah neraka. Itu bukan punya milik kita, itu milik punya umat agama Hindu. Coba, pertanyaan saya kepada Anda. Al-Quran juga menerjemahkan istilah-istilah yang bukan milik agama Islam. Contoh, ada surga, ada neraka. Pertanyaan saya, apakah ada surga di dalam agama Islam? Ada, ada. Surga itu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Iya, asal-usulnya. Asal-usul gimana, Bang Idis? Inilah makanya. Baik, saya bantu Anda memahami. Gini, surga Gimana? itu bahasa aslinya itu bahasa Sanskerta. Itu punya istilah orang Hindu. Saudara kita orang Hindu. Makanya orang di dalam agama Hindu ada tahap-tahap. Ada surga, ada nirvana. Surga itu bahkan kelas bawah itu, surga itu. Di atas surga itu Nah, masih ada, namanya nirvana. Di ah, atas nirvana masih ada ini, lagi, namanya. Kau dengar dulu waktu ah, saya ngomong, Peyang. Dengar dulu. Nanti saya jawab oke, kelar nanti silakan, pertanyaanmu silakan. itu sama saya. Kita ini menggunakan bahasa-bahasa yang udah ada di tengah-tengah masyarakat. Dulu, zaman dulu, masyarakat Indonesia itu masyarakat Hindu-Buddha. Biar Anda tahu. Sebelum Islam masuk, sebelum Kristen masuk, mayoritas penduduk Indonesia itu Hindu dan Buddha. Dibuktikan dengan ditemukannya banyaknya candi-candi yang bercorak Hindu-Buddha. Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi ini, Candi di Palembang, Candi di Jambi, semua itu bercorak Hindu-Buddha. Membuktikan bahwa orang-orang Indonesia itu dulu agamanya Hindu dan Buddha. Nah, ketika orang-orang Islam menerjemahkan Al-Quran, diambil itu istilah-istilah Hindu-Buddha itu. Contoh surga diambil, tapi digunakan makna yang baru. Diambil bahasanya tapi digunakan atau dimasukkan sebuah pengertian yang baru. Begitu. Nah, makanya di dalam agama Islam kata jannah, tahu kan? Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan diberikan kepada mereka jannah. Betul? Betul nggak? Nah, jannah itu kalau diterjemahkan, kalau kita lihat terjemahannya artinya surga. Padahal itu artinya bukan surga, artinya kebun. Kebun tuh. Nah, di dalam sudah, Alkitab pun sudah sama. apa belum? Nah, Sekarang. makanya ketika di dalam Alkitab diterjemahkan kata Allah, kemudian ada kata rasul, ada kata begini, yang istilahnya itu udah biasa, udah familiar di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang muslim. Tapi saya setuju dengan Anda. Ini ingat, saya setuju dengan Anda. Mungkin adalah baik ya, adalah salah satu cara untuk supaya kita itu tidak berdebat lagi. Saya setuju untuk besok kalau LAI menerjemahkan lagi, jangan lagi menggunakan istilah-istilah yang berbau Arab dan Islam. Dalam hal itu saya setuju dengan Anda. Supaya apa? Betul, Supaya betul. supaya apa? Supaya kita ini nggak saling salah paham. Ah, Gitu loh. mantap. Saya setuju sama Gitu. Anda. Dalam hal itu saya setuju. Setuju saya dengan Anda. Saya setuju. Tapi ini Ya. konsekuensinya harus kau tanggung. Banyak orang Kristen yang kejang-kejang sama kau nanti kalau narasimu kayak gitu. Gitu loh. Enggak ada kejang-kejang. Kalau orang baru mungkin mereka akan kaget. Tapi kalau sudah lama, apalagi sudah biasa diskusi begini, mereka Dis, juga akan ngerti kok, gitu. Seperti itu. Kamu tahu nggak? Ketika kau mengatakan penyaliban itu rancangan iblis, kau pikir nggak ada yang kejang-kejang sama kau? Yang tadinya Yang menggemarkan yang kejang-kejang itu orang nggak waras saja. Mantap. Jadi gini loh, Dis. Ya, yang saya mau yang saya tanyakan dari awal tuh tentang kata Allah di dalam kitabmu. Itu yang kau pertanggungjawabkan. Kau larinya ke surga, kau nggak nyambung emang. Baik, Dan sebentar. tadi lu Saya nggak kasih nyambung, tunjuk coba. ya. Kalau memang Baik. KBB sabar dulu. Saya tadi Anda tadi ngomong saya nggak motong. Kenapa Ya, saya silakan. ngomong kamu mau motong? Coba sabar dulu Silakan. bentar.
Gak lama loh Dis, paling berapa menit aja. Gini loh, Dis, di dalam yang namanya KBBI ya, kalau kita buka KBBI, kata Allah itu, kalau kita buka KBBI ini, kata Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab yang merujuk kepada sesembahan umat Islam. Nah, itu nama Tuhan Dis, prophet name, nama pribadi. Terus ketika masuk ke dalam kitabmu atau kamu masuk ke dalam agamamu, itu kamu semarkan kepada gelar. Nah, itu nggak nyambung karena itu nggak ada dalil. Kalau dalilnya di Al-Quran surah Al-Fatihah atau setiap kata Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, itu dalil nama Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kan gitu. Nah, itu ada dalilnya. Sekarang tunjukkan di dalam kitabmu, di mana ada tertulis dalam kitabmu bahwa kata Allah itu adalah gelar. Coba tunjukkan. Original text, silakan. Baik. Pertama-tama tadi kamu kan sudah saya jawab. Mengenai kata Allah di dalam terjemahan LAI, sebenarnya saya sangat setuju bahwa kata itu sebenarnya dibuang saja. Gitu. Kenapa? Kenapa kok saya bilang begitu? Nih, saya kasih contoh. Misalnya di dalam Lukas 6 ayat 12. Saya tunjukkan ya, Lukas 6 ayat 12 ya. Di dalam Lukas 6 ayat yang ke-12, saya balikkan dulu kamera saya. Oke. Kelihatan di sini ya, Lukas 6 ayat 12. Oke. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada siapa? Kepada siapa di sini? Kepada siapa? Allah. Oke, kepada Allah. Nah, cuman orang-orang seperti kamu, seperti Juma dan lain sebagainya akan membaca ini dengan kata-kata Allah, betul nggak? Kata siapa? Ya gue nggak tahu karena kalau kamu bawa-bawa orang gue nggak tahu, Bedis. Oke. Oke, di sini tertulis Allah apa Allah? Allah. Oke, apakah Allah di sini merujuk kepada Allah yang ada dalam Quran, Allah itu? Ya, makanya saya bilang tadi, kamu menggunakan kata Allah itu literasinya dari mana atau referensinya dari mana kalau bukan dari Quran? Baik. Saya balik dulu kamera saya. Enggak, ini kita beneran ini, Ar ya, Bang Ar. Kita beneran ini kita serius loh ini. Gini. Kalau masalah itu sebenarnya iya, kalau masalah itu adalah sang penerjemah. Di Indonesia ada Lembaga Alkitab Indonesia. Mereka lah yang bertanggung jawab atas terjemahan ini. Kalau kita baca di dalam terjemahan, misalnya nih, saya ini tinggalnya di Amerika Serikat. Ya, kalau di Amerika Serikat nggak ada itu Allah itu nggak ada. Saya kasih contoh, misalnya pakai NIV, sebentar, pakai KJV saja ya. Nih, misalnya pakai KJV, nih King James Version atau New King James Version atau yang mana lah. Misalnya kita pakai KJV saja ya. Nih, di sini and it came to pass in those days that he went out into a mountain to pray and continued all night in prayer to God. Di sini ada kata Allah di sini? Nggak ada. Nah, nggak ada. Nah, lalu sebentar tenang biar saya selesaikan dulu. Biar saya selesaikan dulu. Di dalam bahasa Inggrisnya di sini Yesus berdoa. Kepada siapa dia berdoa? Kepada siapa? Tuhan. Iya, kepada God atau kepada Tuhan. Yesus berdoa kepada God, kepada Tuhannya. Nah, waktu saya bilang Yesus berdoa kepada Tuhannya, banyak orang Kristen nggak mau Yesus berdoa kepada Tuhannya. Iya. Yang bilang sebentar. Saya mau tenang dulu, tenang. Aduh, kamu nih tenang dulu, tenang makanya. Iya, silakan. Nah, yang menjadi masalah itu di dalam terjemahan LAI ini
Dikatakan Yesus berdoa kepada Allah. Lalu kalian berkata, oh itu Allah itu Tuhan kami. Berarti Yesus Muslim. Nah, permasalahan yang pelik ini, saya balik dulu kamera saya Arya. Nih, permasalahan yang pelik ini itu sebenarnya gampang diatasi kalau kita itu ngerti gitu loh. Yang dimaksud Allah di situ adalah Yehova itu. Yang dimaksud di situ adalah Yahweh itu, YHWH itu. Kepada dialah Yesus berdoa, kepada Bapa di sorga. Dan itulah Tuhannya Yesus, Tuannya Yesus, yang kepadanya Yesus berbakti dan taat. Nah, saya sedang memberitakan Yesus versi Injil. Bukan Yesus versinya orang Islam. Bukan Yesus versinya orang yang gak pernah baca Injil. Kalau Yesus, sebentar tenang. Nanti habis ini Anda gantian. Tenang, dikit lagi. Saya kasih saya waktu, sekitar 1 menit lagi. Nanti Anda gantian. Ya, silakan. Yesus versinya orang Islam atau Isa itu berdoa kepada Tuhan. Tuhan di situ maksudnya Allah. Jadi dikatakan Isa adalah hamba Allah. Dia adalah seorang Muslim. Saya ngerti itu. Sekali. Tapi itu, tenang. Tapi itu bukan Yesus yang asli. Itu Yesus KW. Itulah yang dimaksud Yesus palsu. Makanya di dalam suratnya Rasul Paulus pernah mengatakan, jikalau ada orang yang memberitakan kepada kalian Injil yang lain, sekalipun itu malaikat, ya, sekalipun itu terkutuklah dia. Makanya kalau ada orang yang memberitakan Yesus versi abal-abal, itu harus dia terkutuk. Contohnya kalian ini yang memberitakan Yesus yang berdoa berbakti kepada Allah Tuhannya Muhammad. Kemudian yang kedua, karena ada banyak Yesus palsu. Kemudian Yesus yang ateis. Tenang, nanti ganti-gantian. Kemudian Yesus yang ateis. Tahu Yesus yang ateis? Yesus versi yang tidak bertuhan. Nah, malah lari dia. Gimana? Jadi teman-teman, itulah yang saya beritakan. Kita harus memberitakan Yesus versi Injil. Bukan Yesus versi yang lain-lain. Ada juga Yesus versi orang Kristen yang gak pernah belajar Alkitab. Gak mau Yesus berdoa, gak mau. Kepada siapa Yesus berdoa? Nih, saya balikkan. Kepada Tuhan, God. Tapi gak mau mereka. Pokoknya Yesus berdoa kepada dirinya sendiri tuh. Nih, kasih tunjuk sama kalian. Perhatikan. Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Oke, kepada Allah ya, kepada Elohim maksudnya, yaitu Bapa di sorga. Nah, tetapi ada orang-orang Kristen ya, nggak mau. Oh, Yesus kok berdoa? Enggak, dia berdoa kepada dirinya sendiri. Atau dia cuma pura-pura aja, dia kan Tuhan, kok dia berdoa? Nih, di dalam bahasa Inggris dikatakan apa nih? Ya. Nih, contoh. Di dalam King James Version. Nih. Dan semalam-malaman, sepanjang malam ya, dia berdoa, prayer. Kepada siapa? Kepada Tuhan. God, God. Dia berdoa kepada God, kepada Tuhan. Nah, banyak orang Kristen gak mau. Pokoknya Yesus Tuhan, pokoknya. Akhirnya dia berdoa. Enggak, itu cuma pura-pura aja itu. Dia kan ateis, dia gak berdoa. Banyak orang. Makanya saya ini memberitahukan kepada kalian Yesus versi Injil. Begitu ya. Karena banyak sekarang orang Kristen gak mau Yesus berdoa.
Pokoknya Yesus nggak berdoa. Dia ngapain itu? Dia cuman pura-pura aja itu. Dia ngomong sama dirinya sendiri. Siapa itu? Ya Malikil dan kroco-kroconya itu. Begitu ya. Yo silakan.